Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah alamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah semakin banyak pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Kalau gitu langsung aja aku bacain ya. Kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan berikutnya nih dari Instagram. Wah, dia nyebut nama nih sekarang nih. @Utami Fatimah Wahyu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya rumput yang ada di kuburan tidak boleh dicabut karena berzikir. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Padahal hampir tiap Kamis ke kuburan khawatir kotor dan kangen juga dengan orang tua. Terima kasih Ustadz Maulana. Jadi gini, sebenarnya kalau berbicara tentang pohon atau rumputan yang ada di atas kuburan itu, sebenarnya niatnya untuk merapikan, bukan mencabut atau tapi merapikan, memperbaiki itu boleh. Karena jangan sampai ada juga pohon yang besar atau yang ditanam. Jadi pohon apa sih yang dipasang di situ? Kamboja. Iya yang biasa, yang harum, yang bagus, yang tahan. Biasanya ada tuh bunga itu awet banget, tapi tidak juga pohon yang sampai akarnya menembus pada jenazah tersebut. Dia Karena tanam pohon duren. Dia tanam pohon duren karena dikhawatirkan akarnya itu masuk ke dalam sampai merusak jasad kuburan tersebut. Karena sebagaimana dia, mohon maaf, hati-hati loh. Penghuni kubur itu kuburannya juga harus hati-hati, jangan sampai patah tulangnya dan sebagainya. Karena sebagaimana dia masih hidup, dia juga sama merasakan ketika dia meninggal. Jadi harus betul-betul hati-hati. Makanya kalau memutilasi orang yang sudah mati, sama saja engkau memotong dia ketika dia hidup. Begitulah perlakuan kita. Nah, ingat, jadi tujuannya untuk pembersihan, merapikan, itu tidak apa-apa. Bukan tujuannya untuk menghilangkan semua. Kan bukannya berzikir, dirapikan. Kalau tidak, bisa jadi nanti kita tidak tahu mana kuburannya. Apalagi sudah rimbun, sudah banyak. Itu kan Dimana nih katanya? Mana kuburannya. Jadi sebagai tanda boleh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah ya. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, izin bertanya. Boleh nggak sih jika makam kita dibikin kayak makam yang ada di Madinah dan Mekah? Batu nisannya tanpa ada hiasan. Terus kalau boleh, hukumnya apa nih? Cuma batu-batu doang. Itu memang yang disunnahkan secara mu'tamad seperti itu. Jadi kuburan itu hanya Nabi itu dia batasin atau dia tandakan dengan batu saja. Baik di bagian kepala ataupun di bagian kaki. Itu yang memang disunahkan. Atau berlebihan itu tidak bagus. Saya punya guru itu Masya Allah di kuburannya itu seorang alim, seorang yang wali, Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Biasa aja kuburannya. Muridnya ratusan ribu juta muridnya itu biasa saja kuburan. Memang itulah yang lebih. Jadi kita sederhana, meninggal pun kita di hadapan Allah itu tidak bawa apa-apa. Dosa yang pakai sangat-sangat lalu dimewah-mewahkan, kecuali memang itu orang-orang yang memang sering diziarahi. Maka bolehlah kita perbagus sampai tetap juga tidak berlebihan. Seperti ditaruh kayak orang mau nikahan itu kuburan. Nah, itu memang kurang bagus. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya kalau tanyakan bagaimana, nah itu yang memang disunnahkan Nabi itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan sedikit bukan keluar, hanya meluruskan. Ada yang mengatakan perempuan tidak boleh ziarah kubur. Ini masalah. Gimana tuh? Perempuan boleh ziarah kubur. Seperti tadi Ustaz Maulana, kenapa perempuan itu makruh? Makruh untuk ziarah kubur karena biasanya perempuan itu suka meratap. Mengingat apa sekali makruh gitu. Jadi boleh perempuan ziarah kubur dengan syarat tidak ikhtilat, tidak bercampur laki-laki perempuan, tidak membuka auratnya, ada didampingi dengan mahramnya. Jadi silahkan perempuan boleh ziarah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya dan semoga terjawab ya jamaah sudah bertanya. Terima kasih juga sudah bertanya di Islam itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa radahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyit thalathah. Mayat akan diiringi oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diiringi oleh keluarganya, hartanya serta amalnya.
Fayarji' ahluhu wa maluhu. Lalu pulanglah keluarga serta hartanya. Namun wayabqa, namun tinggallah amalnya. Dari sini kita mengambil pelajaran. Keluarga yang mencintai kita, anak-anak yang mencintai kita, mereka akan ikut mengiringi jenazah kita ketika kita kelak dikuburkan nanti. Namun tidak ada di antara mereka yang akan tinggal bersama kita. Harta yang kita kumpulkan, yang kita tabung, semuanya juga akan ikut. Mobil ikut mengiringi, harta ikut mengiringi. Namun tidak ada yang dimasukkan ke liang lahat kita. Semuanya akan dibawa pulang untuk dibagikan kepada ahli waris. Namun yang tinggal wayabqa adalah amaluhu, amal kita. Entah itu amal baik atau amal buruk, maka sebaiknya kita memperbanyak daripada amal kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah, insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu